smoke weed, right? Okay, you're gonna smoke a bowl, you're gonna buy one of these TVs. Pria ini bernama Jamie. Dia adalah seorang sales yang mudah bergaul dengan customer pria, wanita, remaja, anak-anak, hingga nenek-nenek. Ia mampu meyakinkan mereka untuk membeli barang yang sedang ia tawarkan. Keahliannya dalam menjual produk tidak perlu diragukan lagi. Selain keahliannya dalam berjualan, Jamie juga sangat mahir dalam memikat hati para wanita. Di awal film diperlihatkan Jamie dengan sangat mudah membuat seorang perempuan teman kerjanya terpikat hingga mereka berdua bermain kuda-kudaan di ruang gudang. Perempuan ini bernama Christy dan merupakan pacar teman Jamie di tempat kerja itu. Saat sedang asik bercumbu, HP Christy jatuh dan tanpa sengaja menelpon HP pacarnya. Saat diangkat, terdengarlah suara aungan mereka berdua yang sedang bercinta. Mau kawin dia, mau kawin. Pacar Christy langsung menuju gudang dan meninju hidung Jamie. Sejak saat itu juga Jamie keluar dan tidak lagi bekerja di sana. Di rumah orang tua Jamie diperlihatkan bahwa ayah, ibu, dan seorang kakak perempuannya adalah dokter dan mapan secara finansial. Jamie dan seorang adik laki-lakinya bernama Josh sebenarnya juga sekolah kedokteran, namun mereka berdua sama-sama memutuskan untuk berhenti. Jamie merasa potensinya adalah berjualan dan sekarang sedang mencari pengalaman kerja di tempat yang baru. Sedangkan Josh tipikal lelaki bodoh yang doyan membual. Cerita berlanjut di mana Jamie mengikuti sebuah diklat yang diadakan oleh sebuah perusahaan obat-obatan besar bernama Pfizer. Diklat ini diperuntukkan untuk para sales-sales bertalenta dan dilatih langsung oleh seorang manajer perempuan yang sangat berpengalaman. Setelah beberapa hari mengikuti diklat, Jamie terpilih untuk bekerja di perusahaan ini dan bertugas menjual sebuah produk antidepresan bernama Zoloft. Selain berhasil mendapatkan pekerjaan baru, dengan pesonanya yang sangat memikat, Jamie juga berhasil meniduri si ibu manajer. Jamie ditugaskan di wilayah Ohio. Di sana, Jamie ditemani seorang supervisor lapangan dari Pfizer yang bernama Bruce. Di hari pertamanya, meski kondisi hujan deras, Jamie coba menawarkan Zoloft ke beberapa dokter dengan harapan para dokter itu mau menuliskan Zoloft dalam resep pasien mereka. Namun kali ini usaha Jamie masih belum berhasil. Hari berikutnya, Jamie dan Bruce mencoba lagi menawarkan Zoloft pada seorang kepala dokter di sebuah rumah sakit. Namun para perawat bilang si dokter sibuk dan belum bisa ditemui. Tidak menyerah dengan keahliannya berkomunikasi dan memikat wanita, Jamie berhasil membuat seorang perawat tertarik padanya dan mengizinkan Jamie menaruh sampel Zoloft di etalase apotek rumah sakit itu. Tak puas dengan hanya berhasil memasang sampel Zoloft, Jamie mengambil dan membuang sampel obat yang merupakan produk obat saingan yang bermerek Prozac. Menaruh sampel Zoloft dan membuang produk Prozac kemudian menjadi rutinitas bagi Jamie. Ia bahkan mengencani salah seorang perawat untuk dapat melancarkan strateginya dan menaikkan penjualan. Kepala rumah sakit yang sedang Jamie coba dekati bernama Dr. Knight. Dia adalah seorang dokter ternama yang jika ia meresepkan sebuah obat, maka semua dokter akan ikut meresepkan obat itu. Dr. Knight memiliki seorang sahabat bernama Dr. Hennigan. Selain menjadi dokter, Dr. Hennigan juga seorang sales dari perusahaan obat-obatan yang memasok Prozac. Itu artinya Dr. Hennigan adalah musuh utama Jamie yang harus ia kalahkan saat ini. Demi mencapai tujuannya, Jamie terus memikirkan cara untuk meyakinkan Dr. Knight. Kali ini Jamie menawarkan selembar cek bernilai $1.000 asal Dr. Knight mengizinkannya untuk sekedar menemani saat Dr. Knight sedang memeriksa para pasiennya. Dengan ini, Jamie berharap setidaknya hubungan mereka bisa lebih dekat. Dr. Knight menerima tawaran itu dan pada suatu kesempatan, ada seorang pasien muda yang mengidap sakit Parkinson. Pasien perempuan ini bernama Maggie. Jamie yang biasanya selalu membuat para wanita terpikat, kali ini ia yang terpesona melihat wajah Maggie.
Sepulang dari rumah sakit, Jamie terus memikirkan Maggie, menelpon suster gebetannya dan akhirnya mendapatkan nomor telepon Maggie dari daftar biodata pasien. Sesaat kemudian datang Josh, adik Jamie yang baru saja dihianati pasangannya dan kehilangan semua hartanya. Sejak hari itu, Josh menumpang tinggal di apartemen Jamie. Setelah sejenak menenangkan Josh, Jamie menghubungi Maggie dan dengan skill Jamie yang tak perlu diragukan, dengan mudah Maggie mengiyakan ajakan Jamie untuk ngopi di sebuah kafe. Di dalam kafe, mereka berdua mengobrol santai dan mulanya Maggie sok cuek pada Jamie. Namun dengan gaya bicara yang memikat, tatapan mata yang intim dan tentunya wajah Jamie yang seksi, dengan mudah Maggie berhasil dibuat basah oleh Jamie. Tanpa basa-basi, Maggie langsung mengajak Jamie pergi ke apartemennya untuk menghangatkan rahim Maggie. Dan pembajakan sawah Maggie pun terjadi. Sejak saat itu hubungan mereka terus menghangat, baik di depan apartemen Maggie, di ruang gudang kafe milik teman Maggie, dan di apartemen milik Jamie. Mereka sering sekali meluangkan waktu untuk membajak sawah Maggie yang selalu basah. Kembali pada rutinitas Jamie, menaruh sampel Zoloft di rumah sakit dan membuang produk Prozac ke tong sampah. Namun, kali ini Dr. Hannigan selaku sales Prozac mengetahui hal itu dan langsung membogem kedua biji mulia milik Jamie. Sejak saat itu, Jamie tidak bisa lagi menaruh sampel Zoloft di rumah sakit karena Dr. Hannigan telah melobi Dr. Knight dan semua bawahannya. Suntuk dengan fakta bahwa ia tidak bisa lagi memasok Zoloft, Jamie datang ke apartemen Maggie, makan bersama dan ngobrol santai berdua. Dalam obrolan itu, Jamie baru tahu bahwa Maggie adalah mantan dari Dr. Hannigan. Stres karena Zoloft yang ditolak dan mengetahui Maggie adalah mantan Dr. Hannigan membuat Jamie tidak bisa berdiri, alias tongkat ajaibnya mati saat Maggie mengajaknya berhubungan intim. Jamie memang sedang stres, namun ia tidak terlalu baper mengetahui bahwa Maggie pernah menjalin hubungan dengan Dr. Hannigan. Hubungan Jamie dan Maggie tetap hangat dan tetap baik-baik saja. Malam harinya dengan nada bercanda, Maggie mengejek dan menyarankan Jamie untuk mengkonsumsi obat kuat keluaran Pfizer. Dengan harapan semoga tongkat ajaib Jamie bisa berdiri lagi. Jamie meresponnya dengan tawa, mood dan libidonya tiba-tiba naik seketika dan pembajakan sawah Maggie pun terjadi lagi. Cerita berlanjut di mana Jamie menanyakan obat kuat keluaran Pfizer yang diceritakan Maggie yang sebelumnya ia belum tahu kepada Bruce supervisornya. Obat kuat itu ternyata bernama Viagra. Jamie kemudian meminta Bruce untuk mengganti Zoloft dengan Viagra sebagai produk jualannya. Jamie yakin sekali ia dapat menjual Viagra jauh lebih banyak ketimbang harus berjualan Zoloft. Singkat cerita, Bruce berhasil meyakinkan Pfizer untuk memasok Viagra pada Jamie untuk dijualnya. Jamie berhasil melobi banyak rumah sakit dan banyak dokter. Para dokter yang dulu menolak Jamie dengan produk Zoloft-nya, kini malah mendatangi Jamie untuk bisa kebagian Viagra. Penjualan Jamie meningkat dengan pesat. Dengan kinerja penjualannya yang ciamik, kini Viagra viral di berbagai kota. Hubungan Jamie dan Maggie sebenarnya mengalami naik turun dan digambarkan dengan sangat intens dan penuh dengan emosi. Maggie tak yakin Jamie bisa menerimanya karena ia sakit-sakitan, namun Jamie meski sadar bahwa ia brengsek merasa bahwa Maggie adalah pilihan hatinya dan terus berusaha meyakinkan Maggie akan hal itu. Berkat keberhasilannya memasarkan Viagra, Jamie diundang di sebuah konvensi besar para perusahaan obat-obatan dunia untuk mewakili Pfizer. Di sisi lain, Parkinson Maggie memburuk, badannya semakin bergetar tanpa mampu ia kendalikan. Maggie tak ingin menghambat karir dan masa depan Jamie untuk merawatnya yang sakit-sakitan. Meski ia tahu, hatinya juga sudah mantap memilih Jamie.
Melihat Maggie yang berantakan, Jamie tak tega dan semakin sayang pada Maggie. Ia memutuskan untuk mengajak Maggie pada konvensi itu di Chicago. Sampailah mereka berdua di konvensi itu. Di sebuah kesempatan, melihat tangan Maggie yang bergetar, seorang sales menawari Maggie untuk join bergabung ke sebuah forum di mana para penderita Parkinson akan berbagi cerita hidup mereka dan berbagi treatment yang mereka lakukan selama mereka menderita Parkinson. Dalam film ini dijelaskan bahwa Parkinson adalah sebuah penyakit yang belum ditemukan obatnya dan mayoritas pengidapnya akan mengalami kondisi yang semakin memburuk tahun demi tahun. Mendengar sesi curhat para penderita Parkinson yang sudah berdamai dengan kenyataan, Maggie merasa senang, lega, sekaligus bersyukur karena ada Jamie yang mencintainya. Jika sebelumnya ia ragu akan ada pria yang mau menjadi suami dan mau merawatnya saat ia jatuh sakit dan memburuk, mendengar cerita para perempuan berkeluarga yang hadir di sana, membuat Maggie yakin bahwa Jamie juga bisa menjadi suami yang menerimanya apa adanya. Di sisi lain, Jamie diberi nasihat seorang pria yang sudah merawat istrinya yang mengidap Parkinson puluhan tahun. Pria itu memberi nasihat pada Jamie untuk meninggalkan Maggie yang masih sekedar pacar Jamie. Karena menurut pengalaman pria itu, Parkinson akan merenggut tubuh, keceriaan, bahkan Maggie bisa kehilangan ingatannya. Setelah mendengar itu, Jamie agak goyah, namun di sisi lain, ia mencoba untuk berusaha menyembuhkan Maggie. Dengan nama besarnya sebagai sales Viagra terbaik saat ini, dengan mudah Jamie melobi para dokter ahli di seantero Amerika untuk dapat mempercepat penemuan obat Parkinson. Kehangatan dan keceriaan yang biasanya ditunjukkan oleh Jamie perlahan semakin hilang karena usahanya menemukan obat bagi Maggie berakhir sia-sia. Melihat itu, Maggie menjadi sadar bahwa Jamie tidaklah sanggup menerimanya apa adanya. Jamie tidak sanggup menerimanya yang mengidap sakit Parkinson dan akan semakin memburuk keadaannya. Karena itu, Maggie meminta Jamie untuk meninggalkannya dan melanjutkan masa depan dan karirnya yang sangat cemerlang. Sebenarnya Jamie tak kuasa meninggalkan Maggie, namun Maggie yang memaksanya. Jamie coba untuk terus menjalani kehidupannya, namun hatinya tidak bisa untuk berhenti memikirkan Maggie. Jamie juga mencoba melupakan Maggie dengan datang ke sebuah pesta liar dan menggairahkan, namun setelah membajak beberapa sawah perempuan yang ada di sana, ia tetap memikirkan Maggie. Hingga pada suatu kesempatan, ia mendapati Maggie sedang bersama dengan seorang pria lain. Pria itu adalah pasangan baru Maggie. Namun dapat dilihat dari sorot mata Maggie bahwa Maggie tidak punya sedikit pun perasaan pada pria itu. Jamie berusaha mengajak Maggie untuk kembali, namun Maggie kembali menolaknya. Di apartemen, Jamie memutar kembali rekaman video saat-saat bersama dengan Maggie. Memutar video itu membuat Jamie semakin yakin bahwa Maggie adalah belahan jiwanya yang harus ia yakinkan dan pantas ia perjuangkan. Maggie lah satu-satunya perempuan yang mampu menyentuh jiwanya. Saat ini Maggie sedang di sebuah perjalanan luar kota, bekerja memandu para lansia berwisata. Mengetahui itu, Jamie langsung tancap gas untuk dapat segera bertemu dengan Maggie. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertemu, dan dengan penuh kesungguhan, Jamie mengutarakan semua perasaannya. I need you. I'm gonna need you more than you need me. I just may have to carry you. Maggie pun luluh dan kembali yakin pada Jamie. Dengan penuh haru akhirnya mereka berdua kembali bersama. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tidak semua lelaki adalah brengsek. Bahkan seorang lelaki yang brengsek pun, jika bertemu dengan wanita yang tepat, ia akan berubah menjadi pria yang setia dan berani berkorban demi belahan jiwanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like.